Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini di Simposium Center dalam ranah diskusi yang sudah rutinitas dijalani oleh komunitas simposium. Dan mungkin sekarang merupakan hari atau minggu keempat dari seri filsafat yang simposium buat dalam skema filsafat etika. Namun sebelumnya, karena agama tetangga atau agama sebelah sedang merayakan Imlek, mari kita ucapkan Gong Si Fa Cai untuk bentuk toleransi kita terhadap mereka. Semoga di hari Imlek sekarang mendapatkan berkah darinya. Amin. Dan tak lupa pula salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita dapat bertransisi dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang seperti yang sekarang kita rasakan dengan adanya ilmu pengetahuan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membedah atau menelanjangi dari pemikiran Arthur Schopenhauer. Nah, siapakah sosok Arthur Schopenhauer? Saya perkenalkan lah, biarkan saya sendiri juga belum kenal siapa sih sebenarnya Arthur Schopenhauer, dan pemirsa mungkin yang nonton di rumah juga belum tahu siapa sih sosok Arthur Schopenhauer ini. Nah, mari saya akan memperkenalkan. Arthur Schopenhauer merupakan tokoh kelahiran asal Jerman. Dia lahir pada tanggal 22 Februari 1788. Dan dia lahir di kota Danzig. Nah, kota Danzig ini merupakan kota yang bertransisi atau berpindah. Dulu sebelum pada tahun 1945, kota Danzig ini merupakan wilayah Jerman. Namun setelah karena pengaruh Perang Dunia yang kedua, kota Danzig ini beralih status menjadi kota yang dimiliki oleh negara Polandia. Nah, kota Danzig dengan Indonesia ini saya gambarkan memiliki kesamaan lah. Ya, secara simbol kota negara Polandia kan sama dengan Indonesia, cuman benderanya aja yang terbalik. Nah, kan bahas Jerman nih. Kemarin kebetulan Jerman di Piala Dunia tidak masuk 8 besar ya. Karena katanya yang saya informasi dapatkan ternyata di sana memiliki kegaduhan dalam dunia perpolitikan di negara Jerman, sehingga dari dampak tersebut mengakibatkan dunia sepak bola itu tidak keurus lagi. Katanya yang berita yang saya baca seperti itu. Sibuk kampanye, benar-benar. Oke, kembali kepada Arthur. Nah, secara pendidikan Arthur Schopenhauer ini dia kuliah di Berlin dari tahun 1811 sampai 1813. Namun sebelum dia berkuliah, sebenarnya ayahnya Arthur Schopenhauer menginginkan Arthur ini menjadi seorang bisnismen, sampai dia merelakan menghabiskan sejumlah hartanya untuk dibuat Arthur menjelajahi dunia bisnis seperti di negara Inggris dan negara-negara adidaya lainnya. Namun karena Arthur merupakan sosok
seseorang anak yang pencinta, mencintai kedua orang tuanya, sangat cinta kepada orang tuanya. Hal itu dibuktikan karena itu ya sangat berbakti. Arthur ini sebenarnya gak pengen jadi seorang bisnismen karena dia memiliki kehendak lain atau memiliki keinginan untuk kuliah, bukan langsung kerja gitu. Namun sekarang ujung-ujungnya dari kuliah terjun ke kerja. Oke lah. Dia kuliah di Berlin pada tahun itu 1811 sampai 1813. Nah, pertama kali dia kuliah ngambil jurusan kedokteran. Sampai berapa semester dan dia merasa ketidakcocokan dengan kuliah yang dia ambil dengan kedokteran, dia merasa tidak cocok. Pada akhirnya dia pindah fakultas pada fakultas filsafat. Nah, disinilah rangsangan-rangsangan kecintaan filsafatnya dari seorang Arthur Schopenhauer. Sampai-sampai dia mengagumi seorang filosof juga yang sangat masyhur, yaitu Immanuel Kant. Bagaimana ceritanya? Simak baik-baik ya. Selain di dalam dunia pendidikan, dia juga menciptakan sebuah karya buku dari pemikiran Arthur Schopenhauer. Namun dalam karyanya ini tidak bisa dinafikan bahwasannya karya-karya dari Arthur Schopenhauer ini merupakan pengaruh atau Arthur ini ngambil dari serapan-serapan filsafat milik tokoh-tokoh filsuf lainnya seperti Immanuel Kant, Plato, dan ajaran Buddhisme dan Hindu. Nanti bagaimana penjelasannya? Pertama, dia akan menulis karya. Bukunya itu namanya, ini bahasa Jerman ya, saya gak tahu pelafalannya. Namun di sini ditulis Über die Verfasche Wurzel des Satzes, yang artinya tentang akar ganda 4 dari asas tentang alasan yang memadai. Itu judul buku yang dia buat. Namun setelah terbit di tahun 1820, ternyata bukunya yang dia buat tidak laku. Dan setelah tidak diminati sama sekali oleh warga-warga Jerman pada masa itu. Sehingga di tahun 1844 Arthur merevisi kembali hasil karya yang dia buat. Dia menambahkan sebanyak 60 bab tambahan yang disempurnakan dari buku karya tulisnya. Mungkin kalau Mas Akbar yang revisi cuman makalah proposalnya. Ini buku loh, sekelas buku ditambah 60 bab, bukan prafase. Dan itu bukan Mas Akbar, tapi untuk Mas Akbar santai-santai ya Mas Akbar, tunggu saya. Semoga cepat kelar dan mungkin bisa menirukan sosok Arthur, menambah 60 bab tambahan nantinya di proposalnya. Ya itu mungkin sekilas atau secuil biografi yang saya kumpulkan dari tentang tokoh Arthur Schopenhauer. Dan mungkin di tahun ini ya, tahun 1813, mungkin ini merupakan tahun-tahun di mana pemikiran Arthur Schopenhauer tidak dipandang rendah lagi oleh bangsa Jerman, karena dari kuliah yang dia enyam dari Berlin ini di Berlin, maksudnya Universitas Berlin, dia membuat disertasi
Oh maaf, tadi ada yang keliru. Judul bukunya itu The Will as Well and Lugian. Biar saya tulis aja ya, biar mudah. Siapa tahu ada yang keliru. Nah, disertasi yang dibuat oleh Arthur ini judulnya Überdei Verweise User des Satzes von Zeriasen dan Granden, yang artinya tentang akar ganda empat dari asas tentang alasan yang memadai. Nah, di karya ini di karya di tahun 1813 ini merupakan pemikiran Arthur Schopenhauer yang dia tuangkan mengenai pandangan tentang filsafatnya atau filsafat dari Arthur Schopenhauer. Nah, perlu diketahui teman-teman yang di rumah dan yang ada di simposium, Arthur Schopenhauer grand teori dari beliau yakni tentang pesimisme dan penderitaan. Nah, mungkin dari teman-teman yang di rumah ataupun teman-teman yang ada di simposium, dari kedua kalimat ini antara pesimisme dan penderitaan, mungkin di benak kalian sudah tergambar lah atau terdeskripsikan tentang apa itu pesimisme dan apa itu penderitaan. Namun apakah sama yang kita pahami tentang pesimisme dan penderitaan dengan Arthur Schopenhauer? Tentunya kayaknya ada yang beda deh dari pesimisme yang Arthur bikin atau yang Arthur pikirkan. Namun kita mari beranjak pada pemikiran beliau. Nah, untuk mengerti dari pemikiran Arthur Schopenhauer, saya kira yang saya kumpulkan dari beberapa literatur itu ada 4 kunci atau ada 4 keyword untuk memahami dari pemikiran Arthur Schopenhauer. Yang pertama pengaruh Kant, yang kedua pengaruh Plato, yang ketiga Buddhisme, ajaran Buddhisme, dan yang keempat ajaran Hinduisme. Nah, untuk Buddhisme ini dia mengambil konsep nirwana. Dan di Hinduisme
dia dan di Hinduisme dia mengambil konsep Maya. Apa nirwana dan Maya ini? Mungkin saya akan singgung di belakang nanti ya. Sekarang kita beralih kepada pengaruh Kant. Nah, Arthur Schopenhauer memang sedari dulu, sedari dia mengambil fakultas filsafat, dia sangat mengidolakan sekali dari sosok Kant ini. Bahkan sampai bukan hanya sekedar idola saja, tapi dia menjadikan pandangan hidup. Bukan kalau Mas Akbar mungkin kalau menyukai Syahrini mungkin dia mencetak posternya, ya. Mungkin kayak gitu atau hal-hal yang simbolis saja. Ya. Namun kalau dari Arthur ini dia mengambil dari pemikiran Kant, cuman nanti ada yang berbeda dari Kant. Maksudnya berbeda dalam konsep. Tapi yang diambil ini adalah teorinya Kant tentang fenomenalisme. Nah, ada yang menyebutnya dualisme. Nah, intinya yang Arthur Schopenhauer ambil dari tokoh Immanuel Kant, dia mengambil pemikiran ini, yang dimana saya akan singgung sedikit. Sebenarnya Immanuel Kant sudah dibahas ya, kalau nggak salah ya Mas Banu ya, dibahas oleh Mbak Winda kalau nggak salah. Nah, namun saya ingin terangkan kembali tentang pengaruh pemikiran dari Immanuel Kant terlebih dahulu. Fenomenalisme. Dalam pandangan Kant, fenomenalisme itu dibagi menjadi dua. Fenomena. Nah, di dalam fenomenalisme ada dua unsur ini. Pertama fenomenalisme, fenomena, sorry. Yang kedua nomena. Apa itu fenomena? Apa itu nomena? Nah, menurut Kant, fenomena adalah sesuatu dalam pandangan kita sendiri atau indrawi. Ya, fenomena adalah sesuatu dalam pandangan kita. Saya nggak perlu tulis ya mungkin. Kalau teman-teman yang di rumah ingin catat nggak apa-apa lah. Jadi fenomenalisme itu adalah segala sesuatu yang sesuai dalam pandangan kita sendiri. Nah, sebenarnya sebelum itu kata Arthur Schopenhauer itu the world is my perception. The world is my perception. Artinya dunia adalah persepsiku. Nah, kalimat ini yang dia gaungkan merupakan serapan dari Immanuel Kant ini. Yang mana kenapa kok namanya fenomena dan kenapa kok ada nomena gitu. Ternyata saya jelaskan dulu pelan-pelan ya, karena saya agak rumit juga memahami ini. Tapi insya Allah bisa lah. Arthur Schopenhauer mengatakan the world is my perception atau dunia adalah persepsiku. Berarti di dalam konsep dunia adalah persepsiku. Di dalam dunia adalah persepsiku adalah apa namanya? Ada objek dan ada subjek. Nah, letak fenomena ini merupakan segala dunia sesuai dengan pandanganku, sesuai dengan persepsiku. Saya berikan contoh. Ini adalah gelas. Ya, kenapa saya kok bilang gelas? Karena informasi yang saya terima
yang saya terima sebelum-sebelumnya adalah gelas. Sedangkan mungkin bagi teman-teman yang di rumah, ini bukan gelas. Ya, mungkin ada yang berpendapat itu cangkir. Tapi ada yang berpendapat juga ini adalah makanan. Kenapa makanan? Kalau sampean pernah lihat penampilan debus atau adu kekuatan yang digorok dengan pisau. Simpelnya kalau melihat siapa itu? Salah satu pesulap yang nggak bicara. Nah, itu dia akan makan beling. Ini adalah makanan. Apakah ya itu terserah intinya semua terserah siapa yang mendefinisikan atau yang memberikan putusan tentang satu benda yang saya tunjukkan ini. Mungkin bagi saya karena informasi yang saya terima ini adalah gelas. Kalau di teman-teman di rumah berpendapat ini cangkir, berpendapat ini adalah makanan bagi debus, para debus yang melakukan aksi tontonan heroik kesaktian. Ya gak apa-apa, gak salah. Tapi bukan benar, ini bukan berbicara tentang benar dan salah, tetapi ini berpendapat sesuai dengan konsep yang dimiliki oleh setiap individu. Jadi saya mengetapkan gelas karena informasi yang saya terima adalah ini adalah gelas. Jadi itu yang dimaksud oleh Immanuel Kant, fenomena adalah segala sesuatu yang terjadi dan itu persepsiku. Contoh lagi. Saya seandainya ada laptop pinjam mungkin Mas Akbar, biar saya mudah ya memberikan ilustrasi karena saya memahami ini agak ruwet juga ya. Nah, nah mungkin ya ini contoh yang kedua. Ini adalah laptop karena saya yang berpendapat ini adalah laptop karena segala informasi yang saya dapatkan mengenai benda ini yang bentuknya kotak bisa dilipat itu adalah laptop. Mungkin di dalam laptop itu mungkin banyak aplikasi-aplikasi yang dapat dipergunakan oleh masyarakat banyak. Tentu apalagi dalam bidang penulisan ya. Itu lebih memudahkan kita untuk mengerjakan segala sesuatu yang berbentuk tulisan. Namun mbah-mbah kalian yang di rumah, pemirsa yang di rumah, mungkin berpendapat ini bukan laptop, ini bukan komputer, tapi melainkan adalah TV yang bisa dilipat. Jadi bisa saja mbah-mbah, kakek-kakek kalian yang awam dengan dunia teknologi mungkin berpendapat ini adalah TV yang bisa dilipat. Karena yang informasi yang mbah-mbah atau kakek-kakek yang di rumah itu hanya mendapatkan informasi ada sebuah alat yang berbentuk kotak dan menayangkan sebuah tayangan dari channel-channel SCTV, Satu Untuk Semua, RCTI dan lain-lain. Intinya saya mengatakan ini adalah laptop karena informasi yang saya muat di dalam otak saya adalah ini adalah benda yang namanya laptop. Terserah fungsinya untuk difungsikan apa. Mungkin Mas Akbar lihat film-film yang blue bisa agak apa-apa lah. Gak apa-apa. Ya mungkin yang di rumah mungkin juga suka ya blue, Avatar. Iya. Jadi pada fenomena kembali lagi kepada laptop tadi. Jadi fenomena adalah sesuatu dalam pandangan diri kita sendiri. Tapi kata Arthur Schopenhauer itu menyebutnya yang saya sebutkan tadi contoh-contoh ya, laptop dan gelas itu adalah representasi. Ada representasi, ada representasi. Apa bedanya presentasi dengan representasi? Maaf kalau tulisannya saya jelek. Yang penting orangnya ganteng. Yang di rumah jangan komen
Gak apa-apa lah. Siap. Ya intinya kedua contoh tadi bukan bukan persepsi ya, tapi bahasa yang dipergunakan adalah representasi. Nah, bedanya presentasi dengan representasi, presentasi adalah wujud atau penampakan. Penampakan dari gini. Namun karena saya yang menangkap dari objek ini, ya itu representasi. Jadi ini adalah gelas adalah representasi saya. Mengatakan ini adalah objek gelas karena yang saya pahami. Itu. Itu tentang fenomena. Yang kedua adalah nomina. Nomina ini secara sederhana untuk memahami ini adalah benda atau objek. Tapi di sini Immanuel Kant menegaskan bukan pada ranah rasional, tapi lebih menekankan kepada hal yang empiris. Jadi objek-objek itu bukan objek yang abstrak, jadi objeknya itu yang nyata gitu, yang bisa divisualisasikan. Jadi nomina itu adalah hakikat dari objek tersebut. Mungkin saya mengatakan ini gelas karena sebelum-sebelumnya ada gelas yang sejati, ada gelas yang hakiki, ada gelas yang asli. Namun di manakah letak gelas yang asli itu? Tidak tahu. Dan sampai kapanpun kata Immanuel Kant, fenomena ini tidak dapat diketahui oleh manusia karena yang sejati itu tidak dapat diketahui. Kalau bahasanya Immanuel Kant dalam buku yang saya baca itu ada nomina adalah unsur X dari objek. Unsur yang hakiki dari objek. Nah, misal lalu di mana ada yang bertanya gini, lalu di mana letak gelas yang hakiki itu? Sampai kapanpun manusia tidak akan tahu. Saya melihat ini adalah gelas, mungkin ada yang gelas yang bersegi empat, nggak apa-apa. Mungkin bagi anak pramuka ya, Mas Bano ini anak pramuka banget, yang dulu ya suka menjelajah. Nah, biasanya gelas yang dipergunakan kan dari bambu kan. Setahu saya yang ikut pramuka gitu, ya dipotong. Itu iya, terserah pada intinya gelas yang asli itu tidak sampai kapanpun tidak akan bisa diketahui. Yang hakiki, yang sifatnya hakiki itu tidak dapat diketahui kata Immanuel Kant. Tapi iya, anjay. Tapi menurut Arthur Schopenhauer itu berbeda. Berbeda pendapat mengenai nomina. Tunggu ya. Nah, itulah mengenai konsep nomina yang Immanuel Kant katakan menurut pendapat dari teori Immanuel Kant tentang fenomenalisme. Jadi nomina itu adalah nomina adalah das Ding en sich atau das Ding en sich atau persepsi saya terhadap objek. Kalau saya bicara ini berarti saya bersama gelas ini. Itu nomina menurut Immanuel Kant. Jadi nomina itu adalah das Ding en sich. Kalau dalam Immanuel Kant yang dia katakan seperti itu. Sekarang kita beralih sejenak pada ini kan pengaruhkan. Sekarang beralih kepada pengaruh Plato. Nah, yang kedua selain Immanuel Kant, dalam rancangan filsafat yang Arthur buat itu salah satu bagian dari pengaruhnya tokoh Plato. Plato ini
diambil teori Ideas. Sebenarnya sama sih, cuman ada kesamaan, bukan sama secara keseluruhan, tapi ada kesamaan dari yang kita bahas sebelumnya tentang pengaruh dari Immanuel Kant. Nah, kata Plato terhadap pandangannya Plato terhadap dunia itu ternyata ada dua juga, ada dua pandangan. Ada dunia realitas yang sesuai gambar yang kita lihat. Yang kedua ada realitas yang sejati. Pada intinya penjelasan tentang Ideas ini, jadi Ideas saya tuliskan. Ada yang sejati dan ada yang mati. Ada yang sesuai dengan yang kita lihat gambar, yang ada yang sejati, yang gambar, ada yang sesuai dengan gambar yang sesuai dengan gambar yang kita lihat, sesuai dengan apa yang kita lihat lah, bukan, tapi bahasa yang digunakan dari redaksi buku itu gambar yang kita lihat. Tapi esensi dari penjelasan kedua hal ini hampir sama. Kalau yang saya tangkap dari Plato itu sama. Jadi realitas yang sejati itu sampai kapanpun kita tidak dapat menangkap hal itu, atau apa ya, bahasa yang mudah. Jadi yang sejati itu tidak bisa kita lampaui gitu. Namun yang hanya kita bisa lampaui yang sesuai yang kita tangkap. Semisal saya mengatakan di sini ada manusia, di pojok sana ada manusia, di toko Sabar Menanti ada manusia walaupun pakai kerudung, tapi dia juga manusia. Walaupun kembali lagi manusia ada yang cacat, ada yang botak, ada yang kribo, ada yang bermacam ragam, namun semuanya tetap penyebutannya atau tetap dikatakan sebagai manusia. Kenapa kok bisa disebutkan kenapa kok semua yang saya lihat tadi yang tentang manusia dikatakan manusia? Karena ada konsep manusia yang sempurna. Jadi ada konsep manusia yang sempurna, walaupun sampai kapanpun manusia tidak ada yang sempurna ya, kecuali dia bagi kita. Tapi ya intinya gitu, ada konsep manusia yang sempurna, manusia yang utuh secara fisik, utuh rambutnya, ada kupingnya, ada hidungnya, intinya ada yang tidak cacat. Tapi bagaimana dengan yang cacat? Itu juga manusia, walaupun bagaimanapun kita melihat itu juga manusia, walaupun beraneka ragam tentang bentuk manusia. Itu sih yang saya tangkap dari penjelasan pengaruh filsafat Plato tentang Ideas. Sampai ke rokok. Jadi saya tegaskan ulang tadi yang jadi pada Plato itu ada konsep manusia yang sesuai gambar, yang sesuai yang kita pahami, yang sesuai kita tangkap. Ada yang sejati, yang tidak bisa kita tangkap, atau bahasa yang digunakan oleh Immanuel Kant itu das Ding an sich. Ya. Nah, nanti hal ini dari pengaruh Kant dan pesimisme dari pengaruh Kant dan Plato terhadap Schopenhauer itu sangat berpengaruh dalam pemikirannya tentang pesimisme dan penderitaan. Nah, kita mulai masuk kepada hal ini. Jadi mari kita beralih kepada the real pemikiran Arthur Schopenhauer, yaitu The World is My Perception. Ini tulisan The World My Perception, teman-teman yang di rumah. Tadi barusan direvisi atau dikoreksi oleh sarjana bahasa Inggris langsung. Alhamdulillah, untungnya ada orangnya langsung di sini, yaitu Mas Faruk tadi.
Jadi dalam konsep the world my perception, yaitu ada dua hal yang melekat atau tidak bisa kita hilangkan. Yang namanya juga persepsi, harus ada yang dipersepsikan. Apa itu yang dipersepsikan? Yang dipersepsikan adalah objek. Dan siapa yang mempersepsikan? Yang mempersepsikan adalah manusia. Jadi manusia di sini sebagai subjek. Nah, dalam pemikiran the world is my perception, di sini dari redaksi yang saya baca di buku itu ada 4 tahap. Ada empat tahap untuk memahami ini. 1. Dalam objek kita akan melihat objek. Contoh langsung, saya berikan contoh langsung. Saya mengatakan ini adalah gelas karena informasi yang kita terima, yang kita ketahui sedari dulu adalah ini adalah gelas yang fungsinya mungkin untuk menampung minuman air, amer ataupun ya yang intinya benda-benda yang cair. Mungkin deskripsi tentang gelas mungkin itu tidak apa-apa. Tapi yang intinya di sini di redaksi yang dipakai adalah pikiran yang mengatur objek. Jadi pada hal ini adalah langkah pertama sesuai dengan yang saya katakan tadi, di dalam the word atau di dalam the word my perception itu ada objek dan subjek. Nah, untuk memahami itu, memahami objek dan subjek ini ada 4 tahap yang perlu kita ketahui. Yang pertama kausalitas atau alasan, sebab dan akibat. Kausalitas adalah sebab dan akibat, bukan sebab dan kebab. Jadi kita mengatakan ini adalah gelas, adalah benda gelas yang saya katakan tadi, yang saya contohkan dari tadi, karena pertama karena alasan saya bilang ini adalah gelas karena bentuknya sesuai gelas yang saya pahami. Bentuknya bulat, bisa dipetampungin wadah yang cair, bisa dibuat bikin kopi mungkin ataupun minuman-minuman yang lain. Intinya ada sebab dan akibat terhadap benda yang kita justice atau yang kita katakan ini wujudnya. Ini mungkin Mas Akbar bilang ini adalah bukan gelas tapi ini cangkir. Tapi mungkin dari Mas Akbar berpendapat itu karena sebab dan akibat yang informasi yang Mas Akbar terima sedari dulu, mungkin bentuk ini bukan gelas, ini cangkir. Itu adalah sebab dan akibat. Jadi tentang subjek ini sebenarnya bagaimana kita menjustice atau memberikan putusan terhadap objek itu yang kita ingin objekkan gitu. Ya karena tadi itu objeknya gelas yang saya contohkan, berarti saya mencari sebab dan akibat untuk memutuskan bahwasanya ini adalah gelas. Itu yang pertama. Langkah yang kedua, alasan. Sebenarnya dari alasan. Nah, sebenarnya di konsep alasan ini, pada konsep alasan ini lebih cenderung kepada antara rasional kita dan mental kita. Kenapa? Karena di redaksi yang saya baca itu tidak hanya rasional saja yang kita pakai, tapi juga mental. Saya bisa mengatakan ini adalah alat pembunuh. Karena mungkin saya mendapatkan informasi bahwasanya dulu pernah ada kejadian orang dibunuh pakai gelas, dilempar. Mungkin saya mempersepsikan ini adalah alat pembunuh, bukan gelas lagi. Itu konsep alasan. Jadi semuanya tergantung justice kita antara penggabungan rasional dan mental.
Semisal saya coba berikan contoh lagi. Cinta, ya, ini cinta. Mungkin bagi yang orang-orang yang menjadi pelaku cinta dan mungkin masih di fase pertama, masih pertemuan, mungkin mempersepsikan atau merepresentasikan tentang cinta. Saya lupa dari tadi sebenarnya pakai kata representasi sih. Jadi saya merepresentasikan cinta karena saya mungkin orang yang bucin, pertama kali bucin, mengatakan cinta adalah anugerah, cinta adalah indah, cinta adalah dirimu dan senja. Mungkin itu. Tapi bagi orang yang broken, yang sudah putus, cinta bukan tak sedemikian pula. Cinta adalah kepedihan, cinta adalah cinta tai anjing. Cinta tai anjing. Atau ya cinta intinya yang berkonotasi buruk lah bagi orang yang patah hati. Jadi tadi kata kunci alasan ini penggabungan antara rasional kita dan mental kita. Dan yang ketiga adalah ruang dan waktu. Nah, pada ruang dan waktu ini yang saya dapatkan, saya baca secara langsung ya dari kalimat yang ada di buku, takut salah saya. Kebenaran hubungan-hubungan yang hakiki diatur oleh prinsip alasan yang mengenai kebenaran hubungan hakiki ini diatur oleh prinsip alasan memadai mengenai ada. Jadi pada konsep waktu ini adalah hubungan yang sebenarnya sama dengan penjelasan yang tadi tentang alasan, namun bedanya itu ada kategorisasi, yaitu ruang dan waktu. Mungkin saya mendeskripsikan ini adalah gelas di tahun 2023, tapi mungkin di masa modern lagi kalau wujudnya nggak ada, mungkin kehidupan nanti serba modern pakai elektronik, nggak ada lagi wujud asli tentang gelas yang secara fisik. Mungkin di masa yang akan datang ini bukan gelas tapi peluru, ya bisa jadi. Tapi ini bukan masalah benar dan salah ya. Saya berikan disclaimer terlebih dahulu. Sedari tadi saya menjelaskan tentang objek itu bukan masalah benar dan salah, tentang apa yang kita persepsikan, tetapi itu sesuai dengan yang kita pahami. Intinya itu. Jadi pada ruang dan waktu itu intinya adalah apakah ini relevan disebut gelas di tahun 2045 mungkin nanti, atau jangan-jangan ini bukan gelas lagi. Intinya itu akan tentang objek gelas yang saya contohkan ini mungkin akan berubah representasi lagi. Mungkin bukan menyebutnya gelas tapi melainkan apalah yang lain mungkin. Intinya terikat pada ruang dan waktu. Nah, di sini Arthur Schopenhauer sedari tiga tadi alasan atau tiga tahap yang saya jelaskan tadi, inilah alasan yang paling utama dari konsep Arthur Schopenhauer tentang pesimisme dan penderitaan, yaitu I will. Kalau bahasa Jerman yang dipakai itu I will, tulisannya gitu, yang artinya kehendak atau keinginan ataupun hasrat. Intinya I will. Saya mengatakan ini sebagai gelas, saya kembali lagi-lagi gelas ya, karena gak ada lagi ya contoh yang ada di sini, karena yang ada cuman gelas di depan saya. Saya contohkan I will itu adalah gelas. Nah, intinya pada konsep yang keempat ini atau tahap yang keempat ini, secara justice objek, cara menjustis mengatakan ini adalah objek gelas, itu tergantung kehendak kita. Kalau dalam, nah sebenarnya halo cek, sebenarnya pada konsep I will saya juga agak bingung. Mula-mula saya agak bingung gitu.
Karena di sini dikatakan di dalam buku itu sebenarnya fungsi atau peran otak itu sebagai stempel, ibarat apa? Kalau minta dana, sumbangan dana itu pendanaan. Ya, jadi peran otak itu, jadi otak adalah stempel untuk mengesahkan itu. Jadi untuk mengukuhkan yang kita kehendaki, itulah peran otak. Tapi yang sebenarnya, ya, untuk meyakinkan itu adalah peran otak. Tapi di I will ini, di dalam kehendak dan atau keinginan ini, kita merepresentasikan sebuah objek itu terserah kehendak kita. Inti dari segala inti dalam konsep 4 langkah yang saya bicarakan atau yang saya ulas tadi tentang Arthur Schopenhauer dalam pandangannya tentang pesimisme dan penderitaan, I will ini berfungsi sebagai jembatan. Fungsinya sebagai jembatan, ya, fungsinya jembatan untuk mengantarkan kita terhadap suatu tempat ataupun ya intinya kayak gitu. Nah, jadi bisa disimpulkan representasi adalah timbul karena keinginan. Nah, atau kehendak untuk menghasilkan justice terhadap objek yang kita lihat gitu, atau yang kita ingin objekkan gitu. Kan konsepnya tentang the world is my perception. Jadi tergantung jadi objek itu terserah, persepsi itu terserah kita bagaimana kita melihat objek itu. Nah, yang utama katanya Arthur, I will ini sesuai dengan kehendak. Bukan, ya sebenarnya keempat-empatnya ini adalah unsur yang penting, tapi yang paling sering digaungkan oleh Arthur yaitu I will atau kehendak. Jadi memang dunia adalah persepsiku. Tapi karena yang mengantarkan persepsi adalah kehendak dan keinginan, maka sampai kapanpun, kata Arthur Schopenhauer, keinginan manusia itu tak akan ada habisnya. Mungkin saya sekarang atau di tahun 2024 ini kan masa-masa politik ya. Mungkin banyak tokoh-tokoh politikus untuk menjadi penguasa sangat digaung-gaungkan nanti. Nah, mungkin sekarang saya ingin menjadi penguasa. Tapi pada intinya kehendak atau keinginan manusia itu takkan pernah ada habisnya. Berarti kehendak atau keinginan adalah penderitaan. Karena sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya keinginan. Saya ingin kaya, saya ingin makan, saya ingin menggantikan posisi. Ya mungkin saya ingin menggantikan posisi, kan nggak apa-apa kan ya. Kan juga namanya juga keinginan. Ya, intinya segala bentuk keinginan yang melekat pada manusia itu takkan pernah habis. Jadi, dunia menurut pandangan Arthur Schopenhauer adalah penderitaan. Kita masuk ke inilah. Karena kenapa kok dikatakan ke penderitaan? Karena kehendak dan keinginan. Iya, karena kehendak dan keinginan. Dan kehendak manusia sangat random sekali. Dan kalau kita tidak mampu mencapai kehendak atau keinginan, kita frustasi. Iya kan? Mungkin yang di rumah gitu ingin kaya, cepat sugih, menginginkan sugih, dan kebetulan tetangganya sugih. Ujung-ujungnya jalan yang pintas yang diambil pesugihan, penderitaan lagi. Dan mungkin Mas Akbar ingin IPK cum laude, harapannya cum laude gitu. Cuman melihat kok hidup kayak gini-gini amat gitu. Ya mau ngerjain revisian kok males. Gak ada pendukungnya, gak ada my honey. Ya intinya itu semuanya penderitaan. Jadi itu yang
Arthur katakan. Mungkin sampai di sini ada yang dipertanyakan mungkin oleh mungkin Mas Banum atau Ustadz Jalal, Mas Faruk, Mas Akbar atau semuanya ingin bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Aslinya dari Arthur ini cukup menarik. Hanya saja ketika kita larikan ke realisme, paham-paham realis, dia mengatakan bahwa pakai bahasa Inggris ya, enggak usah ya. Dunia itu ada diharapkan untuk eksis di situ. Nah, sedangkan dari Arthur di sini menjelaskan bahwa dunia adalah persepsiku, ya kan. Nah, dan itu ditimbulkan dari kehendak, keinginan, hasrat dan sebagainya. Nah, dan di situ disimpulkan secara value, nilai ataupun kesimpulan dari pendapat ataupun pemikiran Arthur itu akan menimbulkan yang namanya penderitaan. Yang diawali premis dasarnya adalah dengan kehendak ini. Ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita sebagai manusia? Oke lah, secara punya hasrat, ya kan? Apalagi terhadap lawan jenis, wow, jelas ya kan. Nah, mungkin pertanyaannya gini, Mas. Terus gimana cara kita untuk meminimalisir kehendak ini loh, gitu? Ini pakai pandangan Arthur ya. Ya, mohon maaf, saya nggak mau menerima dari pandangan PAI. Jelas kalau PAI ya. Sorry, pendidikan agama Islam. Hanya saja bagaimana kita untuk respect ataupun menghargai dari tokoh yang ingin disampaikan, ingin dikaji gitu. Kita kan menghargai, kita tidak menolak dari Al-Quran, dari hadis dan sebagainya, dari ijma. Cuman hanya saja kita ingin menghargai dari pendapat ataupun teori dari Arthur Schopenhauer di sini. Jadi pertanyaannya, Mas, saya ulang ya, tanpa nama. Iya. Bagaimana kita sebagai manusia itu meminimalisir perihal kehendak ini loh, agar tidak terjadi yang disebut dengan penderitaan. Jadi seperti itu. Bagus pertanyaannya Mas. Pertanyaannya Mas Faruk. Tapi saya skip dulu ya. Saya jawab nanti. Saya akan jelaskan nanti. Arthur Schopenhauer dari pesimisme dan konsep pesimisme dan penderitaan ini saya lupa memberikan perbandingan antara Immanuel Kant dalam fenomena ya. Kan tadi saya singgung bahwasanya jadi segala sesuatu yang ada di dalam dunia itu adalah fenomena karena yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita lihat. Nah, di sini ada letak perbedaan. Ya takutnya mungkin yang di rumah bertanya-tanya, lalu apa sih perbedaan dari sosok Arthur dengan Immanuel Kant? Kalau sama ngapain buat teori? Kalau cuman copy paste, ujung-ujungnya parafase. Nah, di sini agar Arthur itu berbeda dengan Immanuel Kant secara konsep gitu. Nah, letak perbedaannya di antara Arthur dengan Immanuel Kant. Nah, perbedaan antara Arthur dengan Immanuel Kant. Yang pertama, nah pada fenomena menurut Immanuel Kant, fenomena itu objek yang empiris yang bisa dilihat. Lalu punyanya Arthur Schopenhauer itu
ternyata fenomena itu tidak melulu tentang empiris saja, tapi rasional juga. Rasional, mental. Oh, kok mereng? Ya karena ya gitulah saya menulis. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai kita cara menjustis objek yang tadi saya jelaskan ada 4 tahap. Sebenarnya itu bukan antara benar dan salah. Kalau punyanya kan menginginkan pada yang empiris kan, ujung-ujungnya kita bisa merasionalisasikan. Tetapi dalam Arthur itu tidak hanya empiris saja. Bukan tidak hanya empiris dan rasional saja, melainkan juga walaupun tidak logis kita menjustis sebuah objek tadi, nggak apa-apa. Ya kita merepresentasikan walaupun tidak logis kayak tadi. Gelas. Lagi-lagi gelas. Ya karena contohnya hanya gelas. Ini bukan gelas, tapi ini adalah makanan bagi ya limbat. Ya, walaupun kan nggak logis. Apain kok ini bukan makanan. Mungkin saya kalau di depan halayak umum, hey manusia ini bukan gelas, ini adalah makanan. Tapi itu saya diketawain mungkin. Karena yang mereka tangkap gak sama dengan yang saya alami, yang saya ketahui. Ya, itu letak pembeda. Jadi yang pertama kalau Immanuel Kant lebih menekankan pada empiris, sedangkan untuk Arthur itu empiris, rasional, mental. Dan yang kedua, menurut Arthur, alasan itu harus atau kebenaran dalam menjustis sebuah objek harus logis, harus rasional, masuk akal. Kalau punyanya Arthur itu nggak apa-apa walaupun nggak logis. Tapi pada ujung-ujungnya kita ya siapa juga yang akan mau menjustis sebuah objek itu ya seperti yang kita ketahui tadi dari contoh yang bilang bahwasanya gelas ini adalah makanan, mungkin diketawain. Yang intinya Arthur mentoleransi tentang antara logis dan tidak logis. Itu yang perbedaan yang saya kumpulkan. Sik.